mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Shalom jemaat FCF Kudus dimanapun semua berada. Sebab hanya di dalam Dia sumber sukacita kita. Hanya di dalam Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia Yesus kekuatan kita. Amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan kudus selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau bahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanyalah untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapan untuk selamanya.
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama nyanyikan dengan imanmu, saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita sama-sama nyatakan, saudara. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang ketemu dengan saudara semuanya di online service minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan semua kita di situasi kita hari-hari ini. Dan walau kondisinya seakan-akan hari demi hari bertambah buruk, bertambah sulit, ya mungkin juga menakutkan sedemikian banyak orang. Tapi selalu saya percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, rencana besar Tuhan terus akan dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, banyak di antara saudara mungkin yang pernah ya mengatakannya, ada di situasi ini, atau Anda mungkin pernah ketemu dengan orang, mendengar dari orang, dia mungkin saudaramu, keluargamu, temanmu, ya atau siapa saja yang mengeluh dengan situasi kita ini. Setahun lebih seakan-akan situasi ini bertambah menjadi menakutkan, bertambah menjadi rumit, bertambah menjadi sulit. Dan dari awal pandemi sampai hari ini mungkin banyak orang yang tak henti-hentinya mengeluh, ya terus bertanya kenapa, mengapa, dan lain sebagainya, yang sampai hari ini orang-orang itu tidak menemukan jawabannya. Bahkan justru menambah hal yang menyakitkan, memusingkan diri orang-orang tersebut. Mengeluh itu sesuatu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengeluh atau bersungut-sungut adalah sesuatu yang sangat berbahaya, saya katakan tadi. Karena hal itu dapat merusak ya banyak hal dalam kehidupan kita, merusak keyakinan kita akan janji Tuhan. Pada akhirnya merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, juga pada akhirnya merusak akan hari esok yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Anda mengeluh, ingat ya 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah perjanjian, yang 10 orang ya menyampaikan kabar-kabar yang busuk, ya kabar-kabar yang justru menakutkan bangsa itu. Ya sudah dikenal kita bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut, ada masalah sedikit, ada tantangan sedikit, mereka mengeluh, mempertanyakan mengapa Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian tapi harus melewati padang gurun. Mereka pikir padang gurun adalah tempat di mana mereka akan dikuburkan, mereka akan mati. Mereka terus mengeluh kepada Musa yang memimpin mereka. Memberontak, pingin mati di padang gurun dan sebagainya. Ya puncaknya ketika mereka berontak, ketika 10 pengintai membawa kabar busuk. Ya apa yang rusak? Hubungan mereka dengan Tuhan. Apa yang rusak? Keyakinan mereka akan janji Tuhan. Apa yang rusak? Hari esok mereka. Semua mereka mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb menginjakkan kaki di tanah yang Tuhan janjikan. Apakah hari-hari ini Anda sedang mengeluh? Atau apakah hari-hari ini Anda sedang bersungut-sungut? Saya berdoa apa yang akan firman Tuhan sampaikan kepada kita semua, menguatkan kita, mampukan kita untuk melihat situasi ini sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita masuk di dalamnya sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk dapat mengalami pertolongan Tuhan, dapat berproses dan menghasilkan kehidupan yang bertumbuh dalam iman dan dipakai Tuhan di hari esok kita untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara tentang bagaimana kita bisa memiliki respon yang positif tentang semua yang masih Tuhan izinkan kita harus lalui hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati akan pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun yang melihat tayangan ini. Tuhan berkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengubah dan mendatangkan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya katakan tadi bahwa dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari, banyak kita yang kadang-kadang terjebak sedemikian lama bersungut-sungut, ya, mengeluh. Kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak mudah, ya.
dengan mudah membuat hidup kita tinggal dalam, saya bilang tadi, ketakutan, kekhawatiran, kemudian muncul keluhan-keluhan yang kita nggak temukan jawabannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seharusnya dalam situasi apapun kita sebagai orang percaya, sekali lagi, seharusnya dalam situasi apapun kita sebagai orang percaya memperhatikan suasana hati kita dan memperhatikan apa yang ada di pikiran kita. Sudah sering dikotbahkan kepada saudara bahwa medan pertempuran itu, medan peperangan itu ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita dikuasai, didominasi oleh ketakutan, kekhawatiran, ya, maka hal berikutnya yang akan terjadi itu akan menguasai seluruh kehidupan kita. Hati kita dipenuhi oleh ketakutan sehingga yang terpancar dalam kehidupan kita dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan datang dari ketakutan dan kekhawatiran. Semua itu tentu akan memutus, merusak akan keyakinan kita akan janji Tuhan. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka dalam situasi ini ingat baik-baik, selalu perhatikan kondisi pikiran kita, kondisi hati kita. Tidak boleh dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran. Tapi biar segala sesuatu yang memang mungkin sedang menakutkan dan sedang mengkhawatirkan keberadaan setiap orang di hari-hari ini, biar hati kita penuh dengan janji-janji Tuhan yang justru mendatangkan damai sejahtera. Walau kita di situasi yang tidak mudah. Saudara, Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya, saya katakan tadi, tidak dikendalikan, tidak dikuasai, apalagi dikalahkan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hidup dalam kekuatan janji Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa apa yang sedang terjadi, Tuhan sedang bekerja dan pasti mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita, bagi keluargamu. Ya, yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan datang kepada kita semuanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahtera, dengarkan baik-baik. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Dengar ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perasaan damai, perasaan tenang yang datangnya dari dunia memang ya seakan-akan memberikan engkau ketenangan, seakan-akan memberikan engkau damai. Biasanya situasi ini ketika Anda sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, usahamu lagi baik-baik saja, ya keluargamu sedang ada dalam kondisi baik-baik saja, nggak ada konflik, nggak ada persoalan, ya keuanganmu lagi baik, tidak sakit. Karena kondisi baik biasanya diartikan dengan tidak ada masalah. Kondisi baik biasanya diartikan dengan Anda punya banyak persediaan. Kondisi baik Anda biasa artikan dengan pekerjaan usahamu sedang baik-baik saja. Kondisi tidak baik Anda artikan sebagai situasi di mana Anda sedang sakit. Ya nggak punya uang, ada masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Nah damai yang sedang dibicarakan di sini adalah damai yang dimana Anda dapat merasakan ketenangan, merasakan damai walau sekalipun Anda ada di situasi yang dunia bilang tidak baik. Anda ada di situasi yang sakit. Kita ada di masa-masa pandemi yang dulu kita anggap jauh dari situasi kita, jauh dari tempat kita. Sampai hari ini Anda sedang menyaksikan orang-orang terdekatmu, saudaramu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, ya tiba-tiba meninggal dalam kondisi COVID. Atau hari-hari ini Anda juga sedang mengalami sakit, sedang mengalami pergumulan. Bisakah damai dan ketenangan itu menjadi bagian dalam kehidupanmu? Jawaban yes, bisa. Karena Yesus menjanjikan itu.
Apakah di kondisi pandemi ini kita bisa hidup damai dan tenang, Pastor? Jawabannya ya, itu kata firman Tuhan. Karena damai dan ketenangan yang dimaksud di sini nggak bergantung kepada situasimu hari ini. Nggak bergantung kepada situasi kotamu. Nggak bergantung kepada situasi bangsa kita. Nggak bergantung kepada pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Damai yang Tuhan sediakan kepada kita adalah damai yang akan mendatangkan kekuatan untuk Anda terus bisa melangkah di hari-hari yang tidak mudah ini. Oleh karena itu, kalau dia meninggalkan damai, ketenangan, bahkan kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala sesuatu, bagaimana Anda bisa merespon dan terus merespon kondisi ini dengan positif, dengan baik, dengan benar, berdasarkan firman Tuhan. Hal yang pertama, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, hiduplah selalu dengan iman, bukan dengan ketakutan. Sekali lagi, hiduplah selalu dengan iman, bukan dengan ketakutan. Orang percaya hidupnya tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Adakah hal yang menakutkan yang sedang datang kepada Anda dan saya? Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira minggu lalu, ya di hari Selasa tiba-tiba di malam hari badan saya mulai hangat, meriang. Ya pada waktu meriang, tahukah apa yang terjadi dalam pikiran saya? Jangan-jangan saya positif. Itu terus menyerang pikiran saya. Ya, jangan-jangan saya positif. Hari Rabu, ya meriangnya mulai reda, dan pada akhirnya menjadi normal. Tapi ketika kondisi kudus yang sedang dilanda COVID sedemikian rupa, apakah ketakutan menyerang saya dengan kondisi pada waktu itu? Yes. Tapi saya belajar untuk merespon itu. Walau kelihatannya saya sedang demam, walau kelihatannya saya sedang meriang, tapi iman saya berkata bahwa saya akan baik-baik saja. Sekali lagi begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hidup dengan iman bukan berarti Anda tidak dapat diserang oleh penyakit. Hidup dengan iman bukan berarti Anda tidak bisa terinfeksi COVID virus. Bukan itu maksud saya. Tapi saya belajar untuk meresponi dan percaya bahwa apapun yang sedang akan terjadi, iman saya berkata Tuhan bersama dengan saya dan saya akan sanggup menghadapinya. Puji Tuhan di hari Jumat ketika saya swab, saya negatif COVID. Tapi poin saya adalah begini, dalam situasi ketakutan sedang menyerang saya, iman saya harus bekerja. Dengan terus saya memperkatakan bahwa apapun situasi saya percaya Tuhan bersama dengan saya. Saya percaya kuasa Tuhan bersama dengan saya. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Sehingga ketika apapun yang saya takutkan terjadi, saya percaya ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Yang akan memampukan, menyembuhkan setiap sakit penyakit. Memampukan saya melewati lembah kekelaman sekalipun. Ya, pada waktu kita hidup dengan iman, maka keputusan-keputusan yang akan kita lakukan berdasarkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tapi kalau ketakutan yang menguasai kita, maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, datangnya dari ketakutan. Saudara, hari ini keputusan-keputusan kita apakah dipengaruhi oleh ketakutan atau iman kepada Tuhan? Anda berolahraga karena takut nanti bisa kena virus. Anda makan vitamin C, D, E, minum multivitamin. Anda lakukan itu karena Anda takut. Kalau saya nggak minum itu, saya bisa kena COVID. Atau Anda lakukan itu berolahraga, makan vitamin, multivitamin, dan lain sebagainya. Anda lakukan sebagai bagian Anda sebagai orang percaya menjaga kesehatan. Sangat berbeda menurut saya. Ya, melakukan apa yang benar karena
datangnya dari ketakutan, ya, dan melakukan apa yang benar karena Anda sebagai orang percaya yang melakukan apa yang benar. Ya. Karena kalau Anda minum obat, vitamin, ya, multivitamin datangnya dari ketakutan, Anda bergantung kepada multivitamin, Anda bergantung kepada hal-hal yang datangnya dari dunia ini. Bukan salah, tapi Anda mengalihkan ketergantunganmu. Wah, nanti kalau obatnya habis bagaimana? Nanti kalau vitaminnya habis bagaimana? Anda mulai dikuasai oleh ketakutan yang sedemikian rupa. Tapi kalau Anda lakukan itu sebagai bagian orang percaya, melakukan apa yang baik, meresponi ya situasi ini dengan baik. Ya, puji Tuhan kalau Anda ada multivitamin, ada vitamin di rumah, Anda bisa berolahraga. Anda lakukan itu bukan karena takut. Anda melakukan itu sebagai bagian orang percaya. Karena Anda nggak bergantung kepada vitamin dan obat. Anda bergantung kepada Tuhan yang sumber di atas segala sumber. Itu maksud saya. Jadi segala keputusan, segala yang kau lakukan harus datangnya dari keyakinanmu akan pertolongan Tuhan. Ya, hal yang lain adalah bagian yang benar yang Anda lakukan. Berolahraga, makan makanan sehat, ya, minum vitamin dan lain sebagainya. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri, saudara. Jadi kalau hari-hari ini Anda nggak bisa beli ya multivitamin yang mungkin mahal, vitamin yang mungkin mahal, Anda mungkin minum hanya obat generik, vitamin yang murah, nggak apa-apa. Selama pikiranmu positif, ya, selama Anda melakukan itu bukan Anda sedang bergantung kepada obat, bukan bergantung kepada vitamin, Anda sedang bergantung kepada Tuhan, maka lakukanlah itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan kalau Anda ya bisa membeli multivitamin yang mahal atau vitamin yang mahal, puji Tuhan. Maksud saya adalah di dalam diri kita ada roh yang akan mendatangkan kekuatan. Ya, supaya Anda menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya, sehingga Anda nggak akan takut kalau mungkin vitaminnya habis di pasaran, obatnya menjadi habis. Anda diliputi oleh ketakutan. Itu maksud saya. Jangan menjadi takut ketika apa yang dunia percaya sedang tidak ada. Ya vitamin, ya obat, dan lain sebagainya. Jadilah takut kalau Anda nggak terhubung dengan Tuhan. Jadilah takut kalau Anda nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, ketakutan melumpuhkan kita untuk hidup dalam potensi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus beri kita kekuatan. Roh Kudus berikan kita kemampuan. Tapi kalau Anda dikuasai oleh ketakutan, maka potensi itu menjadi kalah karena Anda dikuasai oleh ketakutan. Jangan takut lagi. Hidup dengan iman, bukan oleh ketakutan. Mungkin Anda terbatas secara materi, terbatas dalam sumber daya. Tapi selama Anda terhubung dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan memelihara Anda dengan luar biasa. Saudara, hidup dengan iman artinya merespon apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan hari-hari ini, berdasarkan apa janji Tuhan. Ya, sekali lagi, hidup dengan iman artinya merespon apa yang kita lihat berdasarkan janji Tuhan. Ya, Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Fokuskan dirimu kepada apa yang Tuhan katakan tentang situasimu. Kalau engkau sakit, fokuskan ya pikiranmu, hatimu kepada apa yang Tuhan janjikan tentang sakit penyakitmu. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dia telah menanggung setiap sakit penyakit kita di atas kayu salib. Kalau engkau sedang kekurangan, fokus bahwa Dia gembala yang baik, yang bawa kita ke air yang tenang, ya bawa kita ke rumput yang hijau. Ya, Dia yang menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan yang memelihara kita. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Fokus. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
Bagaimana kita memiliki respon yang positif, respon yang benar di masa-masa yang sulit ini. Ya, selalulah percaya bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya? Dia mati di kayu salib, saya katakan beberapa waktu yang lalu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan Yesus Kristus. Mati di kayu salib, menderita, menanggung dosamu dan dosaku. Ya, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hidupnya diberikan untuk saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi dunia ini. Kalau Anda percaya kepada kasih Tuhan yang cukup, ya, dapat memeliharamu, seisi rumahmu. Kalau engkau percaya bahwa kasih Tuhan itu terus menerimamu apa adanya. Bahkan ketika engkau jatuh dalam dosa, bahkan ketika engkau meninggalkan Dia, Dia terus menanti-nantikan engkau dengan kasih-Nya yang melimpah. Bagaikan anak yang hilang yang telah menghabiskan semua bagian hartanya. Pulang dengan pakaian compang-camping. Tapi bapaknya menanti dia dengan penuh kasih. Sebuah gambaran tentang betapa kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Nah, kalau Anda percaya kasih Tuhan cukup, maka percayalah situasi yang mungkin sangat sulit ini dapat membuat engkau hidup melewatinya. Bahkan dapat terus berjalan kepada hal-hal besar yang Tuhan janjikan di balik setiap kesulitan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Mengingatkan kita lagi. Bahwa kalau Anda tahu kasih Tuhan cukup. Maka biarkan kasih Tuhan itu mengingatkan engkau terus menerus. Bahwa enggak boleh dikuasai ketakutan. Karena kasih itu yang datangnya daripada Tuhan tidak mendatangkan ketakutan. Kasih dari Tuhan sekali lagi tidak mendatangkan ketakutan. Tidak mengandung hukuman. Kasih yang datangnya daripada Tuhan itu ya menyingkirkan setiap ketakutan. Menyingkirkan setiap kekhawatiran. Menyingkirkan setiap kecemasan. Bagi saya kasih Tuhan yang cukup itu menggambarkan tentang berjalannya seorang bapa dengan seorang anak. Yang dimana bapa akan terus menjadi pelindung bagi anaknya. Bapa akan terus menuntun anaknya. Menyediakan yang anaknya butuhkan. Saat lapar, saat haus, saat ada di dalam ancaman bahaya. Bapaknya akan menjadi pelindung bagi anaknya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan ketika anak pertama saya Kenneth itu di waktu kecil dia akan pisah kamar dengan saya dan istri saya. Ya kebetulan dia pisah dengan saya dan istri di kamar sebelah yang pintu kamar tersebut dan pintu kamar tempat saya dan istri itu berhadap-hadapan. Ya di malam-malam pertama waktu dia pisah kamar dengan saya dan istri, pintu kamarnya dan pintu kamar saya dibuka supaya waktu dia tidur saya bisa melihat dia. Beberapa malam saya melakukan itu karena dalam beberapa tahun dia nggak pernah bisa tidur ya dengan saya dan istri. Saya mengingat, saya bapak yang terbatas, tapi waktu melihat anak saya berpisah hanya untuk tidur di sebelah, ya saya harus melihat dan memastikan dia aman. Beberapa malam saya nggak bisa tidur dengan nyenyak karena saya bolak-balik melihat dia, menselimuti dia. Saya bapak yang terbatas, tapi saya melakukan itu. Apalagi Bapa kita di surga, yang mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan itu. Coba Anda bayangkan situasi yang saya ceritakan itu dalam perjalanan kehidupan. Apakah Bapak melihat? Minggu lalu kita belajar tentang Elroy. Aku telah melihat Tuhan yang melihat aku, kata Hagar. Apakah engkau percaya bahwa kasih Tuhan yang sedang melindungi menjagaimu, ya
sedang melihat dan memperhatikan kehidupanmu, melihat situasi. Roma 8:38. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab aku yakin baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Percayakah Anda ini? Bahkan ayat yang 35, 36, 37. Ya, dikatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Ya, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Situasi COVID ini kadang-kadang membuat orang, mana kasih Tuhan? Mana kasih Bapa? Di mana dia? Mana janji Tuhan? Saudara, di tengah COVID ini kasih Tuhan sedang ada bersama dengan Anda. Ada di rumahmu, ada di hidupmu, ada di anak-anakmu, ada di orang tuamu. Bahkan ada yang sedang sakit, Tuhan sedang mengasihi saudara. Selalulah percaya bahwa apa yang terjadi, yang diizinkan, akan selalu mendatangkan kebaikan. Ayat 37, tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu sekali lagi, selalu percaya bahwa kasih Tuhan cukup bagi saya, bagi saudara. Bayangkan senantiasa dalam sepanjang hari dalam kehidupanmu. Anda bangun besok, bayangkan sepanjang hari lagi. Bangun besok, bayangkan sepanjang hari lagi dan percayalah. Ada kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Cukup membuat Anda kuat. Cukup membuat Anda berani. Cukup membuat Anda akan terus berjalan. Dan pada akhirnya menang dalam setiap perlombaan iman saudara. Hal yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang suatu apapun. Janganlah khawatir akan suatu apapun. Kita belajar tentang merespon situasi ini dengan positif berdasarkan firman Tuhan. Berarti, ya, jangan khawatir. Melainkan kata Alkitab, bawalah segala sesuatu dalam doa. Ya, sampaikan kebutuhan Anda kepada Allah. Dan juga jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan sesuatu apapun. Melainkan catat ini, bawalah segala sesuatu dalam doa. Yang terakhir, bagaimana Anda merespon dengan positif situasi hari-hari ini? Ya, teruslah berdoa. Simple. Teruslah berdoa dan serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, ya, serahkan kepada Tuhan. Karena itu yang Alkitab katakan. Ayat yang ke-7, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Damainya akan menjadikan pikiran, ya, dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apakah Anda masih berdoa hari ini? Apakah Anda masih setia membangun hubungan dengan Tuhan? Dan terus menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Masihkah engkau berserah kepada pertolongan Tuhan? Atau Anda sedang mungkin mengandalkan apa yang kau punya? Pastor, saya baik-baik saja karena saya masih punya banyak persediaan. Jangan bergantung kepada apa yang Anda punya. Bergantung kepada Tuhan yang di atas segala-galanya. Yang dimana Anda terus
terkoneksi, terus berdoa, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena hanya Dialah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Percayakan engkau bahwa Dia beserta dengan engkau senantiasa. Oleh karena itu, sekali lagi, responi dengan positif situasi sulit ini. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Percayalah bahwa kasih Tuhan cukup bagi kita semuanya. Dan selalulah berdoa. Ayo berdoa. Sudah dijawab doamu atau belum? Teruslah berdoa. Dia Bapa yang baik, yang sedang melihat kita semuanya. Amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Dimanapun engkau berada pada saat ini, renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Ini betapa kuat berbicara di hari-hari ini dalam kehidupan saya. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Apapun situasimu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tapi responi setiap situasi yang sedang diizinkan Tuhan dengan positif. Yang dimana engkau percaya bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Responi dengan hidup beriman. Responi dengan terus percaya bahwa kasih Tuhan cukup. Responi dengan engkau terus bangun kehidupan doamu. Jangan berhenti berdoa. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaat Tuhan sedang berada, mari Tuhan lawat mereka semuanya. Tuhan jamah mereka semua. Untuk stop bersungut-sungut. Untuk stop berkeluh kesah. Tapi mengucap syukur. Dan terus memperkatakan apa yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini aku berdoa bagi setiap yang sakit. Yang sedang berjuang sembuh dari COVID. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sedang berjuang dalam pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang akan menolong engkau. Sehingga engkau akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kita semua. Tuhan akan menjadi penjaga jiwa kita. Yang akan mendatangkan ketenangan dan sukacita. Damai yang melimpah akan menguasai hidup dan keluargamu. Dan selalu lihat dengan mata iman. Dia Allah El Roy yang sedang melihatmu, memperhatikanmu, mencurahkan engkau dengan damai, sukacita, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Sekali lagi tetap sehat. Ya, jaga kesehatan. Jaga iman, jaga imun, sampai kita berjumpa di online service berikutnya. Tuhan berkati. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan